Kalian bayangin, Epstein Files yang isinya jutaan halaman, tiba-tiba dikeluarin dan nyeret banyak banget nama-nama publik figur dan juga orang-orang besar, bahkan termasuk elit global sekalipun. Semuanya dibeberin sama Department of Justice dan bisa dibaca publik sampai sekarang per video ini direkam. Walaupun banyak banget yang disensor, tapi ini banyak banget file yang benar-benar merusak nama-nama orang penting. Presiden Trump menandatangani executive order untuk mengeluarkan file-file Epstein ini, dan gue yakin ini juga belum semua dikeluarin. Padahal kalau dipikir-pikir, nama Trump juga pasti ikut terseret. Kenapa seorang presiden yang baru aja mencalonkan diri sebagai presiden, baru aja jadi presiden nih menjabat, mau menandatangani perintah untuk ngeluarin file yang bisa saja ngerusak nama dia? Dan ini bukan main-main loh jeleknya. Sempat banyak rumor yang mengatakan bahwa Trump ini adalah orang yang memperkosa anak-anak di bawah umur. Ini bad publication untuk Trump. Tapi kalian coba lihat timeline sosial media kalian. Sekarang di awal Maret bulan ini, semua narasi Epstein menghilang di sosmed. Algonya turun, algoritmanya menghilang dan digantikan oleh perang Iran, Israel, sama USA. Dan gue sekarang nggak tahu nih, apakah video ini bakal ditonton orang, apakah algonya akan menaikkan video ini atau enggak. Ya nggak tahu, gue bikin aja video ini karena gue udah janji ke kalian juga. Dan nggak cuman itu, di balik perang yang sudah membunuh petinggi Iran, ada banyak banget kasus Epstein yang dikubur dan bahkan dealing perusahaan yang luar biasa besar terjadi di balik layar yang kayaknya emang elit global tuh nggak mau kita untuk lihat. Di video kali ini, gue menyusun timeline yang terjadi di balik layar dan gue yakin ini hanya beberapa aja. Gue nggak bisa nangkap semuanya, tapi yang jelas pasti ada yang kelewatan sama gue. Tapi dari sini kita belajar gimana cara elit global menyetir opini satu dunia hanya dalam jentikan jari. Dan mungkin aja rela untuk perang dunia hanya untuk mengubur hal yang memalukan dari Epstein Files. I just want to say, All my fellas. Sesuai janji gue di video gue sebelumnya tentang kronologi perang Iran dan Israel, kalau kalian belum pernah nonton ya videonya yang ini ya. Gue bilang di video itu kalau gue akan buat video ini. Bagi yang belum kenal gue, kenalin, nama gue Josh Gultom. Selamat datang di channel ini di mana gue di sini ngebahas soal konspirasi, ada juga tentang finance, ada juga tentang teknologi kayak misalnya AI dan juga kripto. Kalau kalian suka konten begini, silakan subscribe channel ini karena banyak banget dari kalian yang rutin menonton video gue tapi nggak pernah subscribe. Ini 2 kali gue ngomong ke kalian ya dalam 1 minggu ini. Please subscribe kalau kalian emang sering nonton video gue. Thank you so much guys, oke? Kalian juga bisa join membership channel ini di mana kalian bisa nonton video-video yang belum tayang duluan dan kalian bisa nonton video-video membership lainnya yang sifatnya lebih pribadi dan lebih sensitif yang mungkin aja nggak bisa gue bahas di publik. Cek linknya di deskripsi di bawah. Oke guys, kita lanjut ke video ini. Gue harus samain dulu persepsi kita tentang elit global ini siapa. Gue yakin kalian sering dengar tentang kata elit global. Ya, gue percaya elit global itu bukan 1 atau 2 orang di balik layar dalam kegelapan yang mengontrol orang-orang gitu. Kayak, wah, gue mengontrol kegelapan, gue adalah elit global. Nggak kayak gitu guys. Menurut gue pribadi, ya gue bisa saja salah atau berbeda opini sama kalian. Tapi menurut gue pribadi, elit global itu adalah kelompok-kelompok orang yang bisa menyetir arah dunia untuk kepentingan kontrol manusia. Ya, kalian perlu ingat mereka-mereka ini sudah pasti kaya luar biasa. Apapun bisa mereka beli. Jadi uang itu bukan lagi jadi target utama mereka. Target utama mereka adalah kontrol dan juga kuasa. Elit global ini ada beberapa kubu. Dan walaupun mereka nggak selalu berteman, tapi kadang mereka punya goal atau tujuan atau kepentingan yang sama sehingga mereka bisa bersatu dan eksekusi plannya bareng-bareng. Ada 2 kubu besar, ya, yaitu kubu barat dan juga kubu timur. Dan basically ini yang terjadi di perang Iran. Kubu barat dan kubu timur saling berantem. Tapi kita nggak bakal banyak bahas tentang perangnya di video kali ini karena gue udah pernah buat videonya sebelumnya di sini yang tadi. Ya, kita bakal banyak bahas tentang aktivitas yang ada di elit global sebelah barat. Karena Epstein Files itu nyeret nama-nama mereka paling banyak. Oke, sekarang kita susun urutannya tanpa kita bikin asumsi dulu sama sekali ya. Kita cuma sebutin tanggal sama kejadiannya ada apa aja. Di akhir Januari 2026, Departemen Kehakiman AS itu ngerilis sekitar 3,5 juta halaman dokumen terkait Epstein. Rilis ini resmi dan bisa diakses publik. Dalam beberapa hari, media global langsung ngebedah semua isi-isinya. Nama-nama besar ini mulai disebut terang-terangan, lengkap dengan foto, ada log penerbangannya kapan, komunikasi itu seperti apa. Semuanya dibeberin, tapi ada banyak sensor juga di dalam. Tanggal 19 Februari, Prince Andrew ditangkap setelah bukti koneksinya muncul jelas di dokumen.
Ya ada banyak sekali pelecehan yang dilakukan di sana sama dia. 5 hari kemudian, 24 Februari, Bill Gates akhirnya tampil di publik dan minta maaf soal hubungannya dengan Epstein. Karena banyak sekali kasus yang dilakukan sama Bill Gates di dalam file Epstein ini. 2 hari setelah itu, 26 dan 27 Februari, Hillary Clinton dan Bill Clinton masing-masing kasih kesaksian di pengadilan terkait email dan foto yang muncul di berkas Epstein itu. Lalu ada juga di hari yang sama, Presiden World Economic Forum itu mundur karena namanya ikut terseret di dalam Epstein Files. Dalam waktu kurang dari 10 hari, kalian bayangin, beberapa figur elit dunia ini dipaksa untuk menjawab di depan publik setelah nama mereka jelek luar biasa. Sampai di tanggal itu, semua sorotan dunia, media, semuanya sosial media, itu semuanya masih terkunci fokus atensinya ke skandal yang ada di Epstein. Talk show, portal berita, analisis politik, semuanya bahas tentang Epstein dan jaringan elitnya. Tekanan itu lagi tinggi-tingginya di sana. Tapi, lalu masuk di tanggal 27 Februari, muncul bentrokan besar di perbatasan Pakistan dan Afghanistan yang langsung bikin kawasan itu panas. Sehari setelahnya di tanggal 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel bikin serangan militer besar ke Iran. Targetnya tuh nggak main-main, dia bukan cuma ngebom, enggak, mereka literally nyerang ke pucuk kekuasaan Iran. Si Khamenei langsung dihabisin. Dan gara-gara ini perhatian dunia yang tadinya ke Epstein Files semuanya pindah sekarang ke perang. Kalau kalian lihat urutannya, polanya tuh kelihatan sangat-sangat rapat banget timeline ini. Puncak skandal elit yang Epstein Files itu terjadi di minggu terakhir Februari. Dalam 48 jam setelah itu, 2 konflik besar meledak dan headline global berubah total. Di era ini, di mana media itu sangat banyak bergerak di sosial media, digerakin sama algoritma yang dipegang juga sebenarnya sama elit global barat, semuanya sangat gampang disetir opininya. Hari ini kalian harus berpikir tentang apa, besok kalian berpikir tentang apa, tahun depan kalian akan dibuat supaya suka sama satu politikus tertentu, bulan depan kalian dibuat lebih open sama dunia LGBT, bulan depannya lagi kalian dibikin heboh sama kasus ini, sama kasus itu. Elit global tuh sangat mudah menyetir opini publik. Dan perang, ini jadi salah satu opsi paling gila yang mungkin saja bisa diambil ketika nama elit global udah tercoreng luar biasa namanya. Mereka nggak bisa lagi tuh bergerak bebas untuk berbisnis, nggak bisa lagi ngelakuin deal, nggak bisa ngelakuin kolaborasi secara terbuka. Mereka nggak bisa lagi bergerak dengan bebas intinya. Harus ada yang dihapus atau dikubur supaya publik itu lupa sama mereka dan atensinya pindah dulu untuk sementara waktu sampai akhirnya mereka lupa semua sama kejahatan yang pernah dilakukan sama elit global ini. Di saat dunia panik karena perang, ada satu pola yang sering banget kejadian sebenarnya. Arus uang itu berubah arah dengan sangat cepat. Ketika perang terjadi, anggaran pertahanan itu naik, kontrak militer itu biasanya langsung terjadi, dan perusahaan teknologi yang terlibat sistem pertahanan langsung dapat proyek baru. Nah, kenapa gue bilang gini? Karena salah satu hal yang mencuat ketika perang itu terjadi kemarin, OpenAI, ChatGPT yang kalian pakai, masuk ke dalam proyek Pentagon, dapat dana miliaran dolar dari Pentagon. Untuk apa? Untuk sistem berbasis AI militer. Di momen ketika perhatian publik lagi tersedot ke konflik Iran, keputusan-keputusan bernilai miliaran dolar itu lewat dan gak dapat sorotan sama sekali. Itu Pentagon loh guys, Pentagon sama OpenAI. Kita pakai tiap hari tuh ChatGPT, kerja sama Pentagon. Buat apa? Dan proyeknya miliaran dolar. Kalau kita tarik lebih luas, bukan cuma satu perusahaan juga yang diuntungkan sebenarnya. Ada Bill Gates, itu juga punya relasi yang sangat kuat sama OpenAI lewat sahamnya Microsoft. Dan dia juga jadi pemain besar dalam infrastruktur AI dan juga cloud yang sering banget dipakai sama pemerintah. Jadi ketika teknologi militer itu naik, ekosistemnya Bill Gates ini juga ikutan naik. Sementara itu di sisi lain, ya, figur-figur yang beberapa hari kemarin itu tuh sempat ditekan gara-gara skandal, mulai jarang muncul di headline utama. Proses hukum berjalan pelan, pemberitaan turun, dan intensitasnya di publik itu juga meredup sebenarnya. Contoh misalnya, ya, Prince Andrew yang udah jelas-jelas ngelakuin kesalahan dan kriminal. Dia pelecehan seksual di Epstein Files, ya. Dia itu lolos dari konsekuensi pidana langsung lewat penyelesaian sipil. Jadi sekarang bahkan dia itu lagi jalan-jalan bebas. Tidak house arrest bahkan. Berita tentang dia itu sekarang terkubur dalam-dalam. Gue nggak bilang ini sebagai bukti bahwa ini semua adalah konspirasi ya, BTW. Tapi kalau kalian lihat urutannya, polanya,
kok rasa-rasanya timeline-nya itu terlalu rapat dan emang seperti sudah direncanain. Oke, sekarang kita bertanya, kenapa Iran diserang di momen itu, di tanggal itu? Kalau alasannya ancamannya mendadak, ada ancaman di Iran yang mendadak katanya. Publik pasti nanya nih, seberapa darurat emangnya akhirnya sampai situasi itu terjadi ya, sebelum tanggal 28 Februari ini. Situasi itu kayak gimana? Beberapa laporan intel sebelumnya nyebutin bahwa Iran itu belum ada titik ancaman langsung ke daratan Amerika. Program nuklirnya sendiri juga sebenarnya dalam tekanan dan pengawasan yang sangat ketat. Bahkan jalur diplomasinya aja itu masih jalan. Artinya situasinya emang benar sedang tegang, tapi bukan kayak alarm yang bunyi pada hari itu juga gitu. Enggak juga gitu. Tapi serangan tetap dilakuin dan skalanya bukan kecil. Kalau kita lihat, ini bukan operasi simbolik. Bukan cuman kayak cuman mau nunjukin kekuatan, jangan main sama gue ya gitu. Enggak kayak gitu. Ini tuh langsung ngegas ke level tertinggi struktur kekuasaan Iran. Keputusan sebesar itu biasanya lewat perhitungan yang sangat-sangat panjang karena resikonya itu sangat jelas, yaitu adalah balasan militer. Ada korban tentara, ada lonjakan harga minyak yang terjadi, dan itu bisa merusak ekonomi negara mereka, sampai kemungkinan konflik melebar ke kawasan lain. Begitu Iran balas dengan rudal, efeknya langsung terasa juga. Ketegangan regional tuh naik, sekutu ikut waspada, dan pasar global itu goyang semuanya. Dalam situasi kayak gini, satu keputusan bisa narik banyak negara masuk ke pusaran konflik. Dan yang lebih aneh lagi sebenarnya, kalau kita lihat relasi antara Trump sama Netanyahu, mereka tuh sebenarnya nggak begitu akrab loh. Ketika pemilu tahun 2020, ya ketika Trump kalah, hubungan mereka tuh sempat dingin karena Netanyahu lebih dulu ngucapin selamat ke Biden bahkan sebelum pemilunya itu selesai. Trump waktu itu ngerasa bahwa dia dikhianati sama Netanyahu. Bahkan di Mei tahun 2025, nggak lama setelah inaugurasinya Trump sempat bilang kalau Netanyahu dan timnya itu arogan sama dia dan berusaha untuk memanipulasi Trump secara politik. Dia bilang dia nggak ngerasa dihormati dan bahkan pernah memaksa Netanyahu untuk gencatan senjata di Gaza pas Juni 2025. Tapi masuk akhir 2025, situasi tiba-tiba berubah. Pertemuan antara mereka dua ini mulai intens, mulai terjadi lagi. Komunikasinya juga semakin sering dan yang sebelumnya berjarak tiba-tiba jadi selaras lagi nih dalam sikap terhadap Iran tentunya ya. Trump yang selama ini sering ngomong soal anti perang ya dan mau fokus ke dalam negeri, sekarang tiba-tiba fokus sama operasi militer besar yang resikonya jelas juga sangat besar. Tapi ya kalau kita mau lihat secara objektif ya, dan setelah gue pelajari politik juga, most of the time orang yang punya musuh yang sama dengan elu adalah teman terbaikmu. Jadi ketika dua pemimpin yang punya beban politik masing-masing tiba-tiba selaras nih dalam satu momen krisis atau satu kepentingan yang sama, itu selalu punya konteks lebih dari sekedar strategi militer. Dan mereka tuh kalau kita lihat dalam konteks ini, mereka bekerja sama itu lebih make sense sebenarnya. Ya, cuman itu ya, serangan ini bukan tanpa konsekuensi. Amerika juga bayar harga. Biaya militer naik, resiko konflik meluas terbuka, harga minyak itu melonjak, dan tensi global juga makin keras. Ini yang mereka lakukan bukan langkah kecil. Ini taruhan yang sangat besar dengan konsekuensi jangka panjang. Kalau Amerika nggak berhasil ubah rezim di Iran dan nggak bisa membuka kembali atau mengambil alih Selat Hormuz, ini juga bisa fatal ke Amerikanya sendiri. Ini adalah taruhan yang sangat besar yang terjadi di Timur Tengah. Dan perlu diingat loh, sekali lagi gue reminder ya, Trump itu sering ngomong anti perang dan tiba-tiba dia buat perang persis setelah puncak daripada Epstein Files itu keluar. Sekarang muncul nih beberapa pertanyaan. Kita tahu jelas kalau Epstein Files itu tampaknya belum keluar semuanya. Tapi perang sebesar ini sudah terjadi untuk nutupin semua itu. Pertanyaannya adalah, apakah benar perang ini dibuat untuk mengubur narasi Epstein Files? Atau apakah Epstein Files sengaja dikeluarkan berdekatan dengan perang ini supaya narasinya bisa terkubur? Atau malah yang lebih parah adalah, apakah perang ini adalah narasi besar yang nantinya akan diikuti file yang jauh lebih besar lagi di belakangnya sehingga atensi masyarakat tidak terlalu lagi heboh dan meledak-ledak, dan lalu akan ada sesuatu yang lebih besar lagi terjadi daripada perang di Iran supaya narasi Epstein Files bisa ditutupin lagi? Atau mungkin ya gue cuman halu aja kali ya,
Tapi beneran loh, kayak gue kebanyakan main internet ya belakangan ini. Oke guys, itu aja untuk video kali ini. Kalau kalian nonton sampai habis di sini, please tulisin komen di bawah makanan apapun, makanan random. Kalian mau tulis ikan bakar goreng, pepaya bakar, nasi padang rebus, ya bebas, terserah kalian. Tulis aja makanan-makanan aneh di bawah. Biar gue tahu mana orang-orang yang nonton sampai habis dan orang-orang lain yang nggak nonton sampai habis kebingungan lihat komennya. Kayak gue mau bikin komen tuh jadi tempat yang aneh. Please. Kita ketemu lagi guys di video selanjutnya, atau kalian juga bisa nonton di video kiri kanan ini. Oke guys, see you. Bye-bye.